Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bintang di Langit. Kali ini saya akan coba mengerjakan untuk static routing ya. Ini sebelumnya sudah pernah saya bahas di playlist Jarcom Theory ya. Tapi untuk playlist Jarcom Theory memang saya jarang mengupload di situ. Saya kerap menguploadnya itu yang ada di playlist praktikum jaringan komputer ya. Nah, tapi tidak apa-apa, kita akan bahas lagi untuk static routing. Jadi static routing itu fungsinya untuk apa sih ya? Untuk menghubungkan router-router ini ya. Ini sebelumnya udah saya kasih IP seperti itu. Teman-teman bisa mencobanya nanti di sini ya, di web ini. Masker sub jaringan. Oke, di sini untuk untuk routing ini kita close dulu. Untuk routing dari hostnya itu menggunakan C ya, atau subnetting kelas C. Lalu untuk untuk routingnya itu menggunakan IP kelas A. Oke. Nah, di sini kita lihat berdasarkan hostnya ya. Ini terdapat penekanan pada tugas praktikum ini, yaitu harus sesuai dengan hostnya. Jadi ini host saya, yaitu yang saya miliki ada 4. Maksudnya setiap jaringan itu ada 4 ya. Yang paling banyak maksud saya juga 4. Nah, untuk routernya ini dia maksimal di sini ada 3 router, atau bisa kita sebut 3 host kayak gitu ya. Jadi bisa saja kita coba ini, kita lihat di sini. Untuk router dulu, kita bahas router dulu, yaitu dia perlunya 3. Nah, ini kan untuk 2 kan dia masih kurang. Nah, maka dia butuhnya yang 6 ini, atau hostnya itu 6. Jadi kita pakai CIDR 29 atau dengan IP sekian ya. Oke, kayak gitu. Kemudian untuk kelas C nya, kelas C jika untuk milik saya pribadi ini setiap hostnya itu ada 4, maka kita butuhnya itu yang CIDR 29 ini. Maka kalau milik saya ini sama ya, jadi subnet maxnya meskipun kelasnya beda. Jadi ini tetap kita subnet max masing-masing. Nah, ini kalau teman-teman males untuk menghitung subnet max, bisa langsung aja di sini kita pasang subnet maxnya ya. Lalu teman-teman bisa lihat nih di sini di browsernya, di referensinya. Di sini terdapat jumlah host ya. Jadi jumlah host setiap subnet nanti kita tambahkan 2 digit. Jadi untuk saya akan coba ini kita coba free office dulu ya, biar mudah untuk melihatnya. Nah, di sini misal jumlah hostnya itu 6 ya, jumlah host 6. Maka bisa disimpulkan untuk IP networknya itu rentangnya adalah 6 ditambah 2 kayak gitu. Jadi rentangnya itu 0, 8, 16, lalu 16 tambah 8 24 ya, 24, 32 dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, semoga saja benar ini hitungan saya. Oke, nah jadi maksudnya 6 itu yang bisa kita gunakan itu hanya 6. Jadi angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sampai 78 ya, sorry. Angka 0 itu untuk IP network ya. Mungkin akan saya perbesar biar teman-teman mudah. Nah, angka 0 itu untuk IP network. Angka 1, angka 1 ini untuk IP gateway. Untuk IP gateway ya, teman-teman ingat aja nanti. Angka 2 sampai 2, 3, 4, 5, 6 ini untuk hostnya. Nah, ini kan cuma 5 nih, 2, 3, 4, 5, 6 kan cuma 5 host. Kenapa kok di sini di pernyataan ini terdapat 6 host? Karena apabila kita tidak menggunakan IP gateway seperti yang ada di sini, IP gateway kan 1 ya, IP 1 misal. Nah, maka kalau kita tidak menggunakan IP gateway dan IP gateway-nya itu kita ubah ke IP host, maka ini jumlahnya tetap 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang 7 ini apa? 7 itu broadcast. Terus yang 8 itu apa? 8 itu adalah jaringan setelahnya. Seperti ini. 0, 8, 16. Nah, begitu seterusnya. Misal ini ada angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kayak gitu ya. Nah, di sini untuk 8 itu apa? 8 itu akan menjadi 8 akan menjadi IP network. Oke, kemudian 9 itu kita gunakan sebagai IP gateway ya. Gateway gitu aja wis, gateway. Lalu 10 sampai dengan berapa? 10 sampai dengan 14
Jadi 10 sampai 14 ini kita jadikan IP host ya. Nah, ini kan 10 sampai 14 jumlahnya 5 nih. Jumlahnya ada 5. Terus tadi kok rentangnya 6? Soalnya yang gateway itu sorry, yang angka 9 itu kita pakai untuk gateway. Ini kalau misal dihapus aja, misal kita nggak pakai gateway, bisa aja kayak gini, 9 sampai 14 itu IP host, maka jumlahnya akan 6. Kayak gitu. Kalau kita pakai IP gateway kayak tadi, maka ini jumlah hostnya yang bisa kita gunakan ya jadi 5, kayak gitu ya. Kemudian untuk 16 ini 15 dulu. Untuk 15 akan menjadi IP broadcast. Jadi seperti itu, biar teman-teman nggak pusing-pusing ya. Jadi nggak usah pakai perhitungan itu kalau misal nggak ada perintahnya ya. Jadi ini jumlah setiap subnet berarti 6. Oh, berarti rentang yang bisa kita gunakan itu kalau 0 itu untuk network, 1 untuk gateway, maka yang bisa kita gunakan 2 sampai 6 kayak gitu. Lalu 7 untuk broadcast, 8 itu untuk network setelahnya. Kayak gitu ya. Jadi sama aja nih, kalau 14 juga sama, pasti satu angka setelahnya itu untuk broadcast, satu angka setelahnya itu adalah network setelahnya atau IP network setelahnya. Sama seperti yang 30 ini. 30 berarti yang 31 apa nih? Yang 31 itu IP broadcast, yang 32 itu akan menjadi IP network setelahnya. Kayak gitu. Kalau teman-teman tidak percaya bisa dicek sendiri ya untuk perhitungannya. Itu untuk mempercepat aja. Oke, balik lagi ke topik. Maaf jika penjelasan saya bertele-tele ya. Ini supaya teman-teman bisa lebih cepat aja untuk menghitung. Oke, di sini ada 6. Berarti yang kita gunakan itu untuk IP ini 192.18.1.1 ya, itu untuk gateway-nya. Kemudian untuk networknya kita pakai 2. Oke, kita close. Nah, di sini kita pakainya berapa? 192.168.1.1. Ininya kita pakai 1.3 ya. Oke. Nah, di sini kita setting untuk semuanya. Nah, di sini sudah ada saya kasih IP. Oke, di sini untuk konfigurasinya sebenarnya udah selesai. Untuk yang IP host, sekarang untuk IP router. Nah, di sini udah ada saya kasih ini ya. Untuk teman-teman bisa pakai cara yang saya tadi atau subnetting secara manual atau perhitungan. Nah, di sini udah ada IP-nya. Sebentar, ini mungkin saya kasih contoh referensi aja. Ini misal 4. Lalu di sini ada 5. Nah, maka yang kita setting di router ini kan di sini dia nempel 00, 40 dan 50. Yang router 0 saya milik saya ini. Maka yang kita setting itu ya yang nempel itu aja ya, 00, FE 00, 40 sama 50. Nah, ini yang 00 kan ini nempel ke switch nih. Yang 00 nempel ke switch. Nah, maka 00 ini kita isi apa nih? Kita isi IP-nya gateway yang ada di jaringan ini. Maka 192.168.1.1 ya. Ini jadi kita isi seperti ini gateway-nya. Terus yang 2 ini kita isi apa? 50 sama 40 ini. Mungkin saya akan bagi 2 coba ya. Oke, biar enak lihatnya. Maka kita bisa isi ini IP sesuai yang ada di sini di tulisan ini ya. Dan begitu seterusnya. Kan saya percepat. Oh ya, untuk CIDR-nya untuk kelas A sama ya. Ini sama persis, kebetulan aja sama untuk CIDR-nya. Untuk subnet mask-nya. Oke, mohon maaf ini
kalau misal routernya itu kita udah setting ya, ini port statusnya kita on kan ya, port status kita on kan semua yang kita setting itu. Saya lupa tadi. Oke, on kan semua. Oke, kalau udah baru kita setting selanjutnya. Nah, untuk ini, untuk file Ethernet yang sebelah sini, untuk yang 0 ini, maka mengarah pada IP gateway yang ada di jaringan ini ya. Oke, di sini udah hijau semua ya. Sekarang kita setting untuk static routingnya, kita lempar nih. Jadi router 0 kita hubungkan ke router. Jadi kalau static routing itu harus manual ya, kita menghubungkannya. Router 0 ke router 2, router 0 ke router 1. Begitu juga dengan router 1 akan kita lempar atau kita hubungkan ke router 1 ke router 0, kemudian router 1 ke router 2. Begitu juga dengan router 2 dan seterusnya. Oke. Di sini kita konfigurasi, bisa pakai command line, atau jika kalian males pakai command line bisa pakai di sini ada config di GUI-nya. Untuk networknya kita nih kan kita pakai router 0 dulu ya. Jadi kita lempar ke router 2 dan router 1 dulu. Router 2 ini IP networknya berapa? 192.168.1.16 ya. Oke, kalau 17 itu untuk gateway-nya. Oke, subnet max-nya berapa? Sama semua ya, ini berhubung saya sama aja. Next hop-nya kita isi ini 10.00.11 00.11 ya, kita isi seperti itu, kita add. Oke, jadinya seperti itu. Maka ini kita lempar ke sini nih, jadi router 0 ke router 2 ya. Jadi router 2 itu dia punya jaringan apa sih? Oh, dia ternyata di jaringan ini di hostnya ya, ini udah masuk subnetting yang ada di host. Itu jaringan subnetting yang ada di host itu IP networknya berapa? 16. Oke, terus subnet maxnya berapa? Oh, kebetulan memang sama dengan subnet max yang ada di router, dengan kata lain 248. Kalau teman-teman ini disesuaikan dengan hostnya teman-teman ya. Oke, kalau punya saya berhubung sama, jadi ya begitulah. Oke, kemudian next hopnya ini apa? Itu IP yang ada di router sini. Oke, sekarang kita beralih ke kita beralih yang kanan ini, kita lempar ke yang router 1. IP networknya kita ganti berapa? Kita ganti ke 8 ya. Oke, ininya sama. Next hopnya kita ganti ke 3. Oke, kita add. Oke, udah selesai. Sekarang kita ke router 1. Router 1 juga sama, demikian static ya, kita lempar. Networknya ini berapa sih yang kiri ini? Yang kiri ini networknya 0 ya, jadi 192.168.1.0 ya. Subtext max-nya sama. Next hop-nya kita isi berapa? 10.0.0.2. Kita add. Kemudian kita lempar yang ada di atas ini. Yang di atas itu berapa IP networknya? Adalah 16. Maka next hop-nya kita atur 19 kayak gitu ya. Jadi dia kelempar ke sini. Lalu ke add. Oke. Itu router 1 udah selesai. Sekarang kita atur ke router 2. Router 2 juga sama, dia akan melempar ke router 0 dan router 1. Sekarang kita atur di sini router 0 dulu ya. Router 0 berarti dia ada apa nih? Berarti networknya 192.168.1.0 ya. Subnet max-nya sama. Next hop-nya berapa nih? Saya tekankan lagi, untuk subnet max ini bukan subnet max yang ada di router ya, tapi yang ada di host kayak gitu. Kalau next hop ini baru IP router. Oke. Nah, di sini kita hubungkan router 2 ke router 0 ini, maka dia next hop-nya 10.0.0.10 ya. Oke, kayak gitu. Kita add. Oke, kemudian yang ada di kanan ini juga sama, router 2 ke router 1 ini 10.18 ya. Oke, networknya networknya yang ada di router 1 ini adalah 8 IP network. Oke, untuk next hop-nya kita isi 18, kita add. Oke, ini udah selesai. Sekarang ini namanya akan masuk ke proses path discovery. Nah, untuk teman-teman bisa di mode simulation sendiri. Nah, untuk mempercepat waktu, saya akan coba real time aja ya. Soalnya langsung mengetes saja. Nah, di sini yang pertama pasti dia gagal. Kenapa gagal? Bisa kalian lihat nanti di mode simulation ya. Biasanya kayak saya mencobanya itu maksimal sebanyak 5 atau 6 kali ya, itu ya baru sukses. Nah, ini 4 kali kita udah sukses.
Itu namanya kenapa kok gagal terlebih dahulu, maka pet discovery itu namanya mencari jalur. Sekarang kita coba yang lain. Kita coba yang lain ya. In progress, Violet. Oh, sorry. Kita coba lagi. Oh, langsung sukses 2 kali. Oke, 2 kali langsung sukses. Sekarang kita coba yang ada di sini. In progress. Jadi kita coba aja successful. Oke, udah sukses. Jadi seperti itu, udah terhubung ini static routingnya. Semoga bermanfaat ya. Nah, kalau semisal kalian mengclose filenya nih, padahal udah kalian save, itu nanti bakal dia akan mencari pet discovery lagi, mengirimnya bakal ARP lagi. Jadi dia akan misal awal-awal itu pasti Violet dulu, jadi itu nggak masalah ya. Pasti nantinya mungkin percobaan 2 sampai 5 kali atau 6 kali itu akan berhasil. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada salahnya saya mohon maaf, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.